Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berimbang, teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Kuasa hukum dorong Kapolrestabes dan Polda Sulsel tangani segera kasus penipuan perbankan Gentayangan Makassar. Makassar, tanggal berita, tanggal 5 Desember tahun 2025, dorongan yang tajam dilontarkan oleh tim kuasa hukum yang dipimpin Maria Veronica, SH, dan Andi Salim Agung SH, CLA kepada Kapolrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan, Sulsel terkait kasus penipuan perbankan yang pelakunya masih Gentayangan. Jangan tidur, kasus ini sudah terlalu lama mengganggu masyarakat. Korban terus menunggu keadilan, sementara pelaku masih bebas berkeliaran, tegas Maria Veronica dalam konfrontasi singkat setelah mengunjungi Polda Sulsel hari ini. Kasus yang tengah ditangani tim hukum ini merupakan lanjutan dari kasus penipuan perbankan kelas kakap yang sebelumnya melibatkan Eni Adam dan Pepi Marla Ginting, Butet, namun kini terbongkar adanya beberapa pelaku tambahan yang belum tergerebut dan masih aktif melakukan modus serupa. Berkedok rekrutmen TNI, Polri, dan CPNS untuk menarik korban dan melakukan transaksi keuangan palsu di bank. Korban telah kehilangan miliaran rupiah. Beberapa di antaranya bahkan menjual harta benda untuk memenuhi syarat rekrutmen yang palsu, hanya untuk menyadari mereka telah ditipu. Pelaku yang Gentayangan ini tidak boleh terus dibiarkan beraksi, tambah Maria Veronica. Meskipun sebagian pelaku telah ditahan selama 78 hari, keberadaan pelaku lain yang masih bebas menjadi titik krusial yang harus segera ditangani oleh pihak penegak hukum. Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa keterlambatan dalam penangkapan dan penyidikan dapat menyebabkan pelaku menghilangkan bukti atau melarikan diri ke luar daerah. Pasal-pasal hukum dan sanksi pidana yang menanti pelaku berdasarkan jenis kejahatan yang diduga dan status pelaku yang Gentayangan. Para pelaku berpotensi dikenai tuntutan pidana berat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perbankan. Dengan sanksi yang jauh lebih berat karena status Gentayangan dapat diperhitungkan sebagai faktor memperberat. 1. Pasal 378 KUHP penipuan. Sanksi, penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp80.000. Keterangan, berlaku bagi pelaku yang memanfaatkan kekeliruan korban untuk keuntungan pribadi. 2. Pasal 379 KUHP penipuan dengan cara palsu. Sanksi, penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp120.000. Keterangan, tindakan berkedok rekrutmen yang tidak sebenarnya termasuk tindakan palsu yang memperberat tuduhan. 3. Pasal 45 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dirubah UU No. 9 tahun 2016. Sanksi, penjara paling lama 10 tahun DANATAU denda paling banyak Rp5 miliar. Keterangan, tindakan penipuan yang melibatkan transaksi keuangan di bank termasuk dalam cakupan ini, dengan sanksi denda yang sangat berat mengingat skala kerugian yang besar. 4. Pasal 55 KUHP pidana bersama. Sanksi, setiap pelaku dalam kejahatan bersama dikenai pidana sesuai peran masing-masing, yang dapat ditambah jika terbukti bekerja sama secara teratur. 5. Pasal 18 KUHP, faktor memperberat pidana. Keterangan, status pelaku yang Gentayangan setelah melakukan kejahatan dan menyembunyikan diri dari penegak hukum dapat dianggap sebagai faktor memperberat, sehingga sanksi pidana yang diberikan dapat mendekati batas maksimum. Selain itu, jika terbongkar bahwa pelaku menggunakan nama atau lambang lembaga negara TNI, Polri, CPNS tanpa wewenang, mereka juga berpotensi dikenai tuduhan berdasarkan pasal 263 KUHP, penyalahgunaan nama atau lambang negara, dengan sanksi penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp40.000. Tegasan penegak hukum.
Sampai saat ini, pihak Kapolrestabes Makassar dan Polda Sulsel belum memberikan keterangan resmi tentang upaya penangkapan pelaku yang gentayangan. Namun, tim kuasa hukum menegaskan akan terus memantau dan memberikan tekanan agar proses penegakan hukum berjalan cepat dan tegas. Kami tidak akan berhenti sampai semua pelaku tertangkap dan diadili sesuai hukum. Keadilan harus ditegakkan. Tidak ada pengecualian. Tegas Maria Veronica SH dan Andi Salim Agung SH, CLA. Kejadian sebelumnya di mana salah satu penyidik mengusir awak media juga masih menjadi sorotan. Dengan tim kuasa hukum menekankan bahwa transparansi proses penegak hukum adalah hak masyarakat dan harus dijaga. Penulis, dengan TINRISOROTANPUBLIC.com.